Shalom, kembali berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar kebenaran firman yang tersingkap senantiasa mengajar, mendidik, membentuk, mengingatkan, dan menasihati kami untuk dapat menjalani kehidupan sepanjang Tuhan berkenan kami ada dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan firman, dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dari bacaan kita di hari ini saya berikan tema ajakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ajakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nabi Hagai bernubuat ketika bangsa Israel telah kembali dari pembuangan di Babel, dan setelah mereka diberi izin untuk kembali ke Yerusalem, untuk tinggal, untuk membangun kembali kehidupan mereka, tetapi kemudian mereka melupakan satu hal, yakni apa yang dikehendaki oleh Allah semesta alam adalah pembangunan bait Allah yang ketika mereka datang hanya tinggal puing-puing atau reruntuhannya saja. Oleh karena itu, Nabi Hagai menyampaikan kepada umat Israel yang telah kembali ke Yerusalem agar supaya memperhatikan hal itu, bukan saja supaya mereka bisa untuk beribadah di sebuah tempat secara permanen, tetapi bahwa supaya mereka memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan, yang dalam persekutuan itu mereka dapat mempersembahkan korban, mereka dapat ada dalam doa dan serta juga permohonan-permohonan, supaya apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka itu mendatangkan berkat Tuhan. Sebab apalah artinya ketika segala sesuatu kita miliki, kita penuhi, seperti halnya Israel setelah kembali, mereka telah membangun rumah mereka kembali, mereka membangun tempat tinggal mereka, mereka telah membangun kota mereka supaya terlihat rapi, baik, dan teratur, tetapi kemudian mereka melupakan satu hal, yaitu membangun rumah Tuhan, supaya mereka dapat bersekutu dengan Tuhan. Sebab apabila mereka tidak membangun rumah Tuhan, dan menjadi kebiasaan bagi umat Israel adalah ketika mereka mau bersekutu dengan Tuhan, mereka harus datang ke bait Allah, dan lalu kemudian mendengar firman di sana, membaca kitab-kitab Taurat, dan juga mendengar perintah-perintah Tuhan yang harus mereka taati dan lakukan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, bait Allah menjadi sebuah tempat yang penting, tempat yang utama, supaya umat datang bersekutu, dan lalu kemudian dalam bersekutu itu secara bersama-sama mereka juga bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Hagai mengingatkan umat Israel supaya jangan mereka melupakan hal tersebut. Dan apabila mereka melupakan hal tersebut, bagi Nabi Hagai sama halnya dengan mereka melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, bangsa Israel diingatkan supaya membangun bait Allah, dan dengan demikian mereka membangun persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan yang telah dibaharui oleh Tuhan setelah mereka melewati proses di mana mereka dididik oleh Tuhan selama pembuangan itu. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kita pun hari ini diingatkan untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya kita terus membangun kehidupan yang mana dalam membangun kehidupan itu kita tidak melupakan Tuhan, tetapi kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya fondasi, kita menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita berada di tengah-tengah sukakah, ataukah kita berada di tengah-tengah dukakah, ataukah kita sedang mengalami keuntungankah, ataukah kita ada dalam kerugiankah, Tuhan menjadi
yang utama dalam kehidupan kita. Sebab pasang surut kehidupan itu dapat kita alami dalam kehidupan kita, tetapi bahwa memiliki Kristus itu adalah kekuatan utama yang harus menjadi pegangan kita, supaya pasang surut tidak mempengaruhi apa saja yang menjadi keimanan kita kepada Tuhan. Pasang surut dari kehidupan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat hidup kita justru tidak berkemenangan. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavo Sukacita, saya mengajak kita hari ini terus membangun kehidupan dan persekutuan dengan Tuhan. Sebab hari-hari yang akan kita lewati dan bahkan ke depan, sekalipun kita tidak tahu, tetapi kalau kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan, maka apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Satu hal yang pasti kita ketahui bahwa Tuhan senantiasa ada dan memberkati, menjaga, mengawal, dan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini, mengingatkan kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, supaya dengan demikian kami terus mengetahui apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini melalui tanggung jawab kerja dan karya kami serta pelayanan kami. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan berikan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan, sehingga dalam pengertian, pengenalan, dan hikmat yang Tuhan beri, kami tahu tujuan hidup kami, dan kami terus mau berjalan dalam kehendak dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.